Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas mengenai konfigurasi di router Mikrotik. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen VLAN di CRS 300 series menggunakan metode MAC based VLAN. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah, seperti yang kita ketahui untuk manajemen VLAN di perangkat Mikrotik, terutama di perangkat-perangkat CRS series, yaitu ada beberapa metode atau cara yang bisa kita gunakan. Nah, di antaranya ada yang namanya port based VLAN, kemudian ada protokol based VLAN, dan juga ada MAC based VLAN. Nah, kalau yang kita ketahui di jaringan secara umumnya untuk penggunaan CRS ya, khususnya CRS 300 ini, kebanyakan metode yang dipakai adalah port based VLAN, di mana ada satu atau beberapa grup ya untuk trunk atau tag port, kemudian ada juga akses atau untag port yang mana masing-masing port tersebut menjadi akses dari sebuah VLAN tertentu. Nah, di sini nanti kita akan mencoba metode yang lain yang mungkin bisa menjadi alternatif kita untuk manajemen VLAN di jaringan lokal kita ya. Nah, untuk metode MAC based VLAN ini yang akan kita coba kali ini mungkin sedikit berbeda dengan port based VLAN yang pada umumnya kita implementasikan di lapangan ya. Untuk MAC based VLAN sendiri ini nanti kita acuannya adalah MAC address dari perangkat-perangkat end user yang terkoneksi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih mekanisme dari MAC based VLAN ini? Nah, di sini ada topologi yang bisa kita lihat ya. Nah, untuk topologinya di sini ada CRS 300 series ya, yang perannya atau fungsinya ini sebagai switch manageable dan nanti akan manajemen VLAN-VLAN yang akan didistribusikan ke jaringan ya, ke end user. Nah, di sini untuk mekanisme dari MAC based VLAN adalah di mana ya kurang lebih seperti port based VLAN, yaitu ada satu atau mungkin beberapa grup ya untuk trunk atau tag portnya. Kemudian sisanya di sini nanti kita bisa gunakan untuk koneksi ke end user. Nah, koneksi dari end user ini nanti kita tidak istilahnya tidak fokus atau spesifik ya. Misal untuk port Ether 5 atau Ether 6 atau Ether 7 itu mungkin untuk VLAN-VLAN tertentu. Seperti itu tidak. Nanti untuk port-port yang lain selain tag atau trunk port itu nanti kita jadikan akses port dari beberapa VLAN ID ya. Contohnya di sini kita lihat di topologi untuk port selain tag ya. Di sini tagnya kan Ether 1. Kemudian untuk selainnya ya berarti Ether 2 sampai di sini ada 24 port di CRS itu kita gunakan untuk akses port atau untag port. Nah, di sini nanti port 2 sampai 24 itu nanti ada beberapa VLAN ID yang diakses ya. Contoh di sini ada VLAN 100, VLAN 200 dan juga VLAN 300. Nah, jadi tidak secara spesifik kita tentukan oh ini port 5 sampai port 8 itu untuk 100, kemudian port 9 sampai port 10 itu VLAN 200 itu tidak ya. Jadi nanti untuk membedakan oh ini perangkat user A, perangkat laptop user B itu pakai VLAN berapa itu nanti berdasarkan MAC address dari perangkatnya masing-masing seperti itu. Nah, contoh di sini ada 3 laptop ya, laptop A, B, dan juga C. Nah, ini nanti untuk laptop A itu dia mendapatkan untag dari VLAN 100 untuk distribusi IP-nya. Kemudian laptop B itu nanti dia mendapatkan VLAN 200, kemudian laptop C VLAN 300. Nah, di masing-masing VLAN itu tentunya dia sudah berbeda segmen atau berbeda network ya. Nah guys, kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingkan dengan port based VLAN, untuk MAC based VLAN ini lebih simple ya untuk koneksinya ya. Jadi kita tidak perlu fokus atau tidak perlu memikirkan kira-kira laptop A atau laptop B ini kita harus colokkan di port berapa gitu ya. Pokoknya di sini kita colokkan di port manapun ya yang ada akses port atau untag port itu nanti alokasi VLAN akan sesuai dengan yang kita setting ya, sesuai dengan MAC address-nya perangkatnya ya. Beda dengan port based VLAN itu nanti kita akan
cocokkan ya, misal port sekian itu untuk VLAN ID sekian, port sekian untuk VLAN ID sekian dan seterusnya. Nah, tapi di sini nanti kita ada sedikit tambahan tugas ya untuk setting dari VLAN ini, yaitu kita harus mengumpulkan atau mendata MAC address dari perangkat-perangkat yang akan terkoneksi. Ya, karena apa? Karena di sini nanti untuk pembagian VLAN ID itu berdasarkan MAC address. Jadi MAC perangkat A itu nanti kita kasih VLAN sekian, kemudian MAC address perangkat B kita kasih VLAN sekian dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin nanti menjadi pekerjaan tambahan kita. Ya, tapi secara konfigurasi nanti mungkin lebih mudah dibandingkan dengan konfigurasi port based VLAN maupun kalau kita bandingkan dengan protokol based VLAN. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba langsung konfigurasi ya bagaimana cara kita setting MAC based VLAN di CRS 300 ini ya. Oke. Di sini ada dua perangkat yang saya siapkan ya untuk lab kali ini. Yang pertama ada router. Nah, router di sini nanti tugasnya adalah sebagai router utama untuk setting IP, kemudian untuk setting VLAN atau trunk port ya, trunk port ke CRS-nya. Nah, kemudian CRS 300 series sendiri ini nanti sesuai topologi kita gunakan sebagai switch manageable untuk manajemen VLAN-nya gitu ya. Nah, di sini untuk router ini sudah saya setting sebenarnya, sudah saya setting basic config, kemudian di situ sudah saya setting VLAN. Nah, dan VLAN-nya itu saya taruh di master ke port 5 ya, yang terhubung ke CRS di sini ya. Untuk CRS itu terhubung ke port 1 gitu ya. Nah, langsung aja kita buka Winbox, kemudian kita remote untuk perangkat CRS-nya. Oke. Jadi kita fokusnya konfigurasi di CRS 300-nya ini ya untuk MAC base VLAN-nya. Nah, kita cek dulu di interface. Di sini kalau untuk CRS 300 di sini saya pakai 326 series ya untuk CRS-nya yang 300-nya. Itu ada 24 port untuk Ethernet ya. Kemudian ada 2 SFP plus ya. Di sini nanti untuk Ether 1 kita gunakan untuk trunk atau tag port, kemudian yang lain itu kita gunakan untuk akses atau untag portnya gitu ya. Nah, sebelum itu untuk memudahkan kita bisa gunakan interface list dulu ya, interface list. Kita klik tombol list di sini dulu untuk membuat sebuah nama dari interface listnya. Contoh di sini kita kasih nama LAN. Kemudian kita tambahkan di list LAN tadi ya, itu beberapa port ya untuk koneksi ke klien seperti Ether 2. Ya, kemudian ada Ether 3 dan seterusnya. Ya, intinya ini port-port yang fungsinya itu nanti sebagai akses port atau untag portnya. Kita masukkan satu persatu dulu. Oke, sebagai contoh di sini saya akan gunakan untuk Ether 2 sampai Ether 8 ya, ini nanti sebagai akses portnya atau untag portnya. Ini. Oke, nanti mungkin selanjutnya dari port 9 sampai port 24 pun juga sama seperti ini, kita tambahkan satu-satu kalau misal dibutuhkan nantinya untuk akses atau untag portnya. Nah, kemudian setelah kita setting interface list di sini, kita akan buat interface bridge ya, kita bridging untuk port-portnya. Di menu bridge ya, kita klik tombol plus, kita tambahkan di sini interface bridge. Kemudian kita masuk ke bridge port. Nah, kita tambahkan port-port yang akan kita masukkan ke dalam bridge port ini. Yang pertama adalah port Ether 1. Ini Ether 1. Kemudian bridge-nya bridge 1 yang kita buat tadi. Oke, di sini kita kasih komen trunk atau tag port. Ini yang tersambung ke router ini ya, ke router atasnya ini. Ya, kemudian kita klik tombol plus ya. Kita tambahkan interface-nya yaitu LAN ya, sesuai interface list yang kita buat tadi.
Nah, jadi di sini lebih gampang ya, kita langsung pilih LAN, klik apply. Nah, nanti secara otomatis di sini akan dimasukkan port Ethernet yang terdaftar di list LAN tadi. Ya, daripada kita masukkan satu persatu di bridge port, ya lebih gampang mungkin kita buat interface list dulu seperti tadi gitu ya. Ini kita kasih komen ini akses atau untagged port. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan di sini ya, setting bridge, kemudian bridge port. Nah, kita geser ke sebelah kanannya, kita setting di tab VLAN. Nah, di tab VLAN ini seperti pada umumnya ya kita akan setting konfigurasi VLAN-nya. Tapi kalau untuk MAC base VLAN ini saya rasa lebih mudah kalau dibandingkan setting pada port base VLAN ataupun protokol VLAN ya. Nah, di sini caranya gimana? Ya seperti biasa klik tombol plus. Nah, di sini ada bridge ya. Bridge-nya kita pilih bridge 1. Kemudian untuk VLAN ID. Nah, ini kita tambahkan VLAN ID sesuai topologi tadi ya. Ada VLAN ID 100. Kemudian ada VLAN ID 200. Kemudian juga ada VLAN ID 300. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada parameter tag. Nah, untuk tag-nya ini sesuai topologi yaitu ada di Ether 1. Oke. Nah, kemudian di bawahnya untuk untagged port atau access port-nya kita tambahkan di sini yaitu Ether 2, Ether 3, Ether 4, 5 dan seterusnya ya. Nih. Oke. Nih. Jadi untagged atau access port ini nanti ada di Ether 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya, sesuai sesuai kebutuhan di jaringan, sesuai kondisi di lapangan ya. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini nanti ya, ini maksudnya adalah untuk VLAN ID 100, 200, 300 nanti ketika masuk ke CRS itu nanti dia di-handle dengan tag port di Ether 1 ya, dari router ke CRS-nya. Itu di Ether 1 untuk menghandle tag port-nya. Kemudian untuk untag-nya, nah ini tidak spesifik ya ini untuk untag-nya. Jadi nggak perlu Ether 2, Ether 3, 4, 5 ini khusus untuk VLAN ID 100 itu nggak perlu. Jadi VLAN ID 100, VLAN ID 200, VLAN ID 300, untag-nya di semua port selain port tag-nya tadi ya, selain di Ether 1 seperti itu. Oke, kita apply, kita oke di sini. Nah, kalau sudah di sini kita akan setting yaitu di switch ya. Nah, di switch ini konfigurasi yang menentukan ya untuk settingan di sini. Ya, kenapa di switch ini kita akan setting MAC address dari masing perangkat yang akan kita konekkan ya. Misal MAC sekian untuk VLAN ID sekian itu, nah di menu ini ya, di menu switch ini. Nah, di menu switch ini kita geser ke kanan, ini ada tab rule. Nah, di sini kita menentukan fungsi tadi ya, MAC sekian untuk VLAN ID sekiannya ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya ini silakan klik tombol plus di switch rule. Kemudian kita pilih di sini switch 1 ya. Ini kemudian portnya. Nah, contoh misalnya di port Ether 2. Oke. Kemudian untuk MAC address-nya ya, MAC address dari perangkatnya yang tersambung ke Ether 2 itu berapa nanti? Nah, itu kita isi di sini di source MAC address. Nah, contoh saya akan gunakan laptop ini ya sebagai demo nanti. Ini kita cek dulu untuk MAC-nya berapa. Nah, ini MAC yang akan kita isikan ya di ini di Nah, ini ya kita isikan di sini.
000, kemudian E0 96 69 04 9D. Kemudian sebelah kanannya ini kita isi seperti ini formatnya, FF, 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 FF. Ini ya. Oke. Ini saya close dulu, close. Oke, sudah. Nah, setelah kita tambahkan untuk MAC address-nya di sini, informasi MAC address dari perangkat kliennya, kita geser ke action. Nah, di action di sini ada yang namanya parameter new VLAN ID. Nah, di sini kita baru tentukan kira-kira MAC tadi itu nanti dia masuk ke VLAN ID berapa. Ya. Contoh di sini saya akan buat untuk VLAN ID 200 kayak gini. Jadi laptop saya ini nanti ketika connect ke CRS, connect ke jaringan, dia menggunakan VLAN ID 200 ya untuk komunikasi atau mendapatkan IP dari routernya ya. Nih. Nah, cuma ini aja parameter yang disetting di switch rule ya. Port kita tentukan nether berapa, laptopnya atau perangkat PC-nya itu tersambung, terkoneksi. Kemudian jangan lupa tentukan source MAC address-nya di sini. Ini MAC address dari perangkat laptop. Kemudian action-nya kita tambahkan VLAN ID dari perangkat tersebut yang akan kita berikan. VLAN ID-nya tadi berapa, kita isikan di sini ya. Kalau sudah di OK ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalau sudah kita kembali ke settingan di menu bridge ya, di bridge ini kita aktifkan VLAN filteringnya. Ya, caranya gimana? Ya, kita masuk ke tab bridge, kemudian klik 2 kali interface bridge-nya. Terus di tab VLAN ini kita centang VLAN filteringnya, kita aktifkan VLAN filteringnya ya supaya untuk manajemen VLAN-nya jalan di CRS-nya ini. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, sekarang terakhir ya kita akan tes nih untuk laptop ini ya kira-kira mendapatkan alokasi IP sesuai dengan VLAN ID-nya tadi ya atau malah berbeda untuk IP yang didapatkan. Kita tes sekarang. Bisa disconnect dulu. Nah, kita cek di jaringan ya, di Ethernet-nya ya. Di Ethernet ini kita pastikan menggunakan DHCP. Oke, sudah. Oke. Oke, sudah DHCP ya, sudah obtain. Nah, sekarang kita akan pindahkan untuk koneksi dari laptopnya ke Ether 2 ya. Kita pindahkan ke Ether 2 di CRS-nya. Nah, kita tunggu apakah dia mendapatkan alokasi IP sesuai dengan VLAN ID-nya. Ya. Kita cek sekali lagi di sini. Nah, sekarang di sini kita lihat ya, sudah mendapatkan IP address yaitu IP-nya 192.168.20.254. Nah, kalau kita lihat di sini ini merupakan IP dari network VLAN ID 200 ya, sesuai topologi untuk VLAN ID 200 itu networknya adalah 192.168.20.0/24. Nah, jadi di sini dia sudah mendapatkan IP yang sesuai dengan VLAN ID-nya yaitu VLAN ID 200. Dan bisa dikatakan untuk konfigurasinya ini sudah berjalan ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini akan kita coba lagi ya untuk satu koneksi laptop baru. Nah, di sini saya sudah colokkan di Ether 7 untuk laptop barunya. Nah, kita coba remote CRS-nya lagi, kita tambahkan konfigurasi baru.
Nah, kita masuk ke tab switch. Kemudian di rule kita tambahkan rule baru di sini, klik tombol plus. Ya, kemudian switch-nya switch 1, kemudian portnya di sini saya pilih Ether 7 sesuai dengan koneksi dari laptop barunya tadi. Nah, kemudian di sini saya akan tulis atau tentukan MAC address dari laptop barunya itu berapa. Di sini yaitu 98, kemudian 29, A6, 2C, 29, kemudian BB. Ya. Selanjutnya di sini FF, 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 FF seperti ini ya. Sorry, ini masih ada yang kurang ya di sini. Untuk sosmednya itu saya cek lagi ya, 98, 29, A6, 2C, 29, BB. Oh sorry, ini yang kurang ya, di sebelah kanannya ini FF-nya. Nah, seperti ini guys. Ya, seperti ini MAC address dari laptop barunya ya, kita tentukan di sini. Kemudian jangan lupa untuk MAC dari ini ya, broadcast MAC-nya ini ya, FFFFF ini jangan lupa ditulis. Kemudian di action, nah actionnya ini mungkin kita bedakan ya, untuk VLAN ID-nya yang tadi itu 200. Nah, untuk yang sekarang mungkin kita isikan di sini 100 ini. Kemudian kita klik apply atau OK. Nah, di sini nanti harusnya untuk laptop yang baru tersebut itu akan terhubung ke jaringan VLAN ID 100 ya. Nanti harusnya mendapatkan IP dari network 192.168.10.0/24. Nah, ini selanjutnya di router kita cek mungkin di sini ya, di DHCP server saja, di IP DHCP server. Kemudian di lisis. Nah, di sini sudah tampil 2 list baru ya. Yang pertama ini, nah ini ya. Ini MAC address yang kita tambahkan tadi ya. Laptop barunya itu mendapatkan alokasi IP dari routernya itu 192.168.10.254 ya. Jadi sesuai dengan VLAN ID 100. Nah, kemudian yang bawah ini punya saya ini ya, laptop ini tadi mendapatkan alokasi nih ya. 192.168.20.254. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan ya, untuk konfigurasinya sudah berjalan dengan baik ya untuk settingan MAC base VLAN-nya. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba lagi ya, kira-kira bagaimana efeknya kalau misalnya koneksi dari laptop saya ini yang sebelumnya di Ether 2 menggunakan VLAN ID 200, saya pindahkan ke port yang lain, misal ke port 4 atau port 5, apakah VLAN ID yang didapatkan itu masih sama atau masih sesuai dengan VLAN ID yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita akan coba pindahkan di port sebelahnya ya, ini harusnya port 4 nih, ini port 4. Nah, ini. Nah, kira-kira sekarang untuk laptopnya ini itu mendapatkan alokasi IP yang sama atau tidak? Oke. Di sini kita cek langsung di laptopnya saja ya. Ini kita disable enable aja di sini, disable kemudian enable. Oke, kita cek di sini ternyata ya, ini untuk laptopnya ini dia tidak mendapatkan IP yang sesuai ya guys. Nah, ini dari DHCP-nya masih pakai APIPA di sini ya. Masih error, belum mendapatkan IP yang sesuai. Nah, kira-kira kenapa? Nah, kita akan cek di CRS-nya di sini ya, di CRS apakah ada settingan yang kurang. Nah, ini di CRS kita cek. Nah, supaya laptopnya ini ketika dia berpindah-pindah ke port yang lain itu tetap mendapatkan VLAN ID yang sama ya,
atau alokasi IP-nya di network yang sama, itu ada settingan tambahan, yaitu ada di menu switch, kemudian di rule. Nah, yang sebelumnya untuk portnya itu yang ditentukan cuma Ether 2 ya guys. Ini harusnya ditentukan. Nah, bisa kita pilih di sini ada Ether 2, kita masukkan lagi di sini Ether 3, Ether 4, 5, dan seterusnya ya. Jadi yang dimasukkan di sini port-port selain trunk ya, atau tag portnya ya. Itu kita masukkan di sini semua. Ini karena sebagai akses atau untagged-nya. Contoh tadi ya saya sampai 8 ya, ini. Nah, kemudian untuk yang bawah ini juga sama. Ini nggak hanya Ether 7 saja, ya ini harus kita tambahkan di Ether 2 juga ya. Kemudian Ether 3, kemudian Ether 4. Kemudian Ether 5 dan seterusnya. Sebagai contoh ini tadi sampai Ether 8. Nah, seperti ini. Ya, untuk yang lain, untuk source MAC kemudian action-nya masih sama, tidak ada perubahan ya. Cuma untuk portnya ini kita tentukan lebih banyak ya. Kita klik apply, oke. Nah, kalau seperti ini settingnya, nah maka untuk port yang saya pindahkan tadi ya, di port berapa tadi, 4 atau berapapun di situ, nah harusnya alokasi dari laptop saya ini harusnya sesuai dengan VLAN ID yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita cek lagi efeknya apakah sudah berjalan atau belum. Nah, sekarang kalau kita lihat di settingan IP di laptop saya ini sudah dapat IP nih guys. IP-nya 192.168.20.254. Artinya apa? Artinya laptop saya ini mendapatkan alokasi yang sesuai ya dengan VLAN ID 200 yang sudah kita setting sebelumnya. Itu ya guys. Jadi untuk MAC-based VLAN ini sudah berjalan dengan baik sampai langkah ini. Nah, sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk konfigurasi MAC-based VLAN ini lebih mudah ya dibanding dengan metode yang lain seperti port-based VLAN, protokol-based VLAN. Nah, di sini di port manapun untuk perangkat-perangkat tersebut terkoneksi itu nggak ada masalah ya, nanti dia akan mendapatkan alokasi sesuai dengan VLAN ID yang sudah disetting pada menu switch rule tadi ya. Nah, dengan MAC-based VLAN ini kita bisa gunakan sebagai alternatif ya manajemen VLAN di jaringan selain dengan metode-metode yang sudah umum dipakai di lapangan seperti port-based VLAN ya. Misal kalau di kantor kita manajemen jaringan dan di situ banyak sekali wall socket di masing-masing ruangan. Ya, daripada kita pusing-pusing setting ya di CRS-nya itu kita tentukan port sekian untuk VLAN ID sekian, port sekian untuk ruangan ini. Nah, itu mungkin lebih bagusnya atau lebih enaknya kita setting MAC-based VLAN seperti ini ya. Jadi dimanapun perangkatnya itu terkoneksi entah di ruangan A, ruangan B, itu nanti dia tetap akan mendapatkan alokasi sesuai dengan VLAN ID yang kita setting seperti di switch rule tadi. Oke guys, seperti biasa untuk terakhir ada pertanyaan nih ya. Kita tadi sudah setting MAC-based VLAN. Nah, pertanyaan pertama di sini adalah apa perbedaan antara tag dan juga untag port ya di konfigurasi CRS tadi ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalau misalnya kita setting port-based VLAN, nah kira-kira apakah perlu untuk setting di menu switch rule? Kemudian tentukan juga alasannya apa. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti untuk jawabannya bisa langsung tulis di bawah ini ya di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan terkait dengan konfigurasi MAC-based VLAN bisa langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.